Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Welinda Ahmad. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya serta dimudahkan rezekinya. Amin. Di video kali ini saya akan membahas KPM PKH yang pasti akan cair di tahap 3, yakni akan cair, pasti dipastikan akan cair PKH-nya di tahap yang ketiga, namun harus memenuhi 3 kriteria ini. Nah, kriteria 3 ini apa saja? Mari kita simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menonton video ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda mengetahui setiap saya mengupdate info-info terbaru. Kemudian jika Anda suka, silakan di like dan di share ke berbagai media sosial Anda. Nah, alhamdulillah PKH di tahap yang kedua ini terus-menerus dicairkan oleh Kementerian Sosial. Meskipun tidak semuanya atau tidak banyak KPM yang mengalami pencairan susulan. Terbukti dari mulai termin pertama hingga termin yang ke-11 ini, pemerintah sudah mencairkan bantuan PKH di tahap yang kedua secara berkala. Nah, bantuan tersebut bisa dicairkan karena menunggu data yang di DTKS dan data yang di Dukcapil itu padan terlebih dahulu. Terkait nomor KK, nomor NIK harus tidak ada yang keliru antara di DTKS dengan di Dukcapil. Manakala ada yang tidak sinkron atau tidak padan, maka bantuan PKH-nya belum bisa dicairkan terlebih dahulu sampai diperbaiki oleh pusat. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 kriteria yang pasti PKH-nya akan cair di tahap yang ketiga. Nah, kriteria apa sajakah itu? Mari kita simak videonya sampai habis. Yang pertama adalah KPM harus eligible. Nah, yang dimaksud dengan eligible artinya KPM PKH itu masih harus aktif di aplikasi EPKH. Nah, syarat harus aktif di aplikasi EPKH ini, yakni yang pertama harus memenuhi syarat. Yang pertama, KPM harus kurang mampu atau KPM tidak mampu. Nah, yang kedua, KPM harus memiliki minimal 1 komponen. Yang disebutkan eligible di sini harus KPM yang pertama kurang mampu atau kurang sejahtera. Yang kedua tadi adalah harus memiliki minimal 1 komponen dalam PKH. Nah, di PKH itu ada 3 komponen, yakni yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, yang ketiga adalah kesejahteraan sosial. Komponen pendidikan di sini adalah mulai dari anak SD, SMP, dan SMA. Kemudian komponen kesehatan di PKH ini adalah tergolong dari ibu hamil, anak usia dini, dan anak prasekolah. Kemudian yang kesejahteraan sosial itu meliputi disabilitas berat dan lansia mulai dari umur 70 tahun. Kemudian kriteria yang kedua, KPM PKH harus komitmen. Jadi setiap bulan sekarang pendamping PKH itu melakukan pemutakhiran data. Yang di sini KPM PKH itu setiap bulannya
harus komitmen. Manakala tidak komitmen, maka pencairannya di tahap berikutnya tidak bisa cair atau ditangguhkan. Yang pertama harus dikatakan komitmen, yakni harus melakukan kewajibannya sebagai KPM PKH. Yang pertama, bagi ibu hamil dan anak usia dini maupun anak prasekolah itu harus rutin ke posyandu setiap bulannya guna untuk memeriksa kesehatan bagi kandungannya untuk yang ibu hamil, dan bagi anak yang usia dini itu atau yang balita itu memeriksakan kesehatannya, termasuk menjauhi dari potensi anak stunting atau anak kurang gizi atau pertumbuhan yang terlambat itu harus dijauhi. Nah, untuk melakukan hal tersebut, maka KPM PKH wajib mendatangi fasilitas kesehatan seperti posyandu atau puskesmas terdekat setiap bulannya. Kemudian yang kedua, anak yang sekolah itu harus hadir sampai minimal 80% per bulannya. Jadi untuk menjadikan komitmen KPM PKH itu harus anak yang sekolah, yang mempunyai anak sekolah harus hadir 80% di setiap bulannya. Jadi manakala anak KPM ini sekolahnya sering bolos, maka bantuan PKH-nya tidak akan dicairkan di tahap yang selanjutnya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah data KPM PKH harus valid terlebih dahulu antara di data DTKS dengan data di Dukcapil. Terbukti mulai hari-hari kemarin pemerintah terus memperbaiki perbaikan data di DTKS hingga di antara yang di DKS dengan yang di Dukcapil, yakni melakukan pemadanan data sehingga data KPM tersebut bisa valid. Karena di peraturan di 2021 ini peraturan bahwasanya data KPM yang mendapatkan bantuan sosial itu harus data yang valid antara di data DTKS dengan yang di Dukcapil. Manakala tidak valid, maka kementerian tidak akan mencairkan bantuannya sampai data tersebut diperbaiki atau sampai valid. Maka dari itu, manakala data KPM PKH ini sudah valid, maka bisa dipastikan di tahap yang ketiga ini akan cair. Nah, itu saja informasi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar Anda selalu mengetahui informasi terbaru dari channel ini terkait informasi PKH. Kemudian like dan share ke berbagai media sosial Anda. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.